Halo, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda? Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di Jumat pagi ini bersama saya Yusri Niko. Dan saya Gemma Tanya. Pemirsa, ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda selama pagi ini. Dan kita juga akan mulai Selamat Pagi Indonesia dengan hot topic dari militer Amerika Serikat yang kembali menyita. Tapi kita akan duduk dulu ya, supaya lebih enak nih kita ngobrolnya. Karena pembicaraannya ini masih terkait dengan konflik di Iran dan juga Amerika Serikat ya. Karena pemirsa, sebuah kapal tanker minyak yang diklaim Amerika Serikat terkait dengan jaringan penyelundupan minyak Iran ya pemirsa. Boarding of your vessel. We intend to conduct the boarding of your vessel. Jadi perkembangan informasi pemirsa, kapal berbendera Guyana Majestic X dicegat di Samudra Hindia saat dalam perjalanan menuju Cina tak jauh dari lokasi penyitaan kapal sebelumnya. Penangkapan ini merupakan langkah tegas dari Pentagon untuk memutus jaringan pendanaan Iran. Dan setelah sebelumnya kapal ini masuk ke dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat, ketegangan ini memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga melampaui $100 per barel yang berdampak pada kenaikan harga pangan global hingga 35%. Dan hingga kini Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait penyitaan ini di tengah blokade pelabuhan yang terus berlanjut. Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Motor vessel Majestic X, we intend. Tragis ya, kita lihat janjinya gencatan senjata, tapi ketegangan di Hormuz tetap ada tuh. Iya, padahal sudah diperpanjang ya untuk masa gencatan senjata, dan kita juga masih menunggu bagaimana perundingan di Pakistan Islamabad, karena sampai sekarang ini masih belum ada informasi kapan perundingan akan dinyatakan tanggalnya ya. Ya, dan berbicara soal itu pemirsa, hot topic selanjutnya ini juga masih menarik ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran secara tidak terbatas. Dan langkah diplomatik ini pemirsa diambil atas permintaan khusus dari pemerintah Pakistan yang bertindak sebagai mediator dalam negosiasi yang kian memanas. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma. Melalui akun media sosial Truth Social pada hari Selasa waktu setempat, Donald Trump menyatakan keputusannya untuk memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu. Trump berkilah bahwa langkah ini merupakan bentuk penghormatan atas permohonan Pakistan. Namun di sisi lain, pihak Iran menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak meminta adanya perpanjangan ini. Analisis dari media Tasnim News mengungkapkan bahwa manuver Trump ini diduga mengandung makna tersembunyi. Terdapat spekulasi bahwa Trump mulai terdesak dalam perang dan melakukan strategi penipuan dengan memperpanjang gencatan senjata sambil terus melancarkan aksi teror. Kemungkinan lainnya, Amerika Serikat berniat menarik diri dari agresi secara perlahan, sementara membiarkan rezim Zionis Israel tetap melanjutkan serangan mereka. Ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. He's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president of the United States. Meski mengklaim adanya gencatan senjata, Amerika Serikat tetap bersikeras dengan mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama di Iran. Kondisi inilah yang memicu protes keras dari Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, dalam wawancara telepon di televisi nasional menyatakan bahwa alasan buntunya perundingan adalah pelanggaran terus-menerus yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Bagei menyoroti serangan ke Lebanon yang masih terjadi serta blokade laut oleh Amerika Serikat terhadap kapal dagang Iran sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional. Padahal, Iran mengklaim telah menunjukkan komitmen nyata dengan membuka Selat Hormuz pada 15 April lalu. Namun, respon yang diterima justru tekanan ekonomi dan militer yang kontradiktif dengan semangat perdamaian. همین 2 هفته اخیر رو در نظر بگیرید اتفاقاتی که افتاد
اگر مروری بفرمایید از همون ابتدای امر آتش بس با یک نقض عهد خیلی واضح طرف آمریکایی روبرو شد. قرار بر این بود که آتش بس در لبنان بخشی از توافق باشه، متاسفانه بهش پایبند نموندند. Sementara itu, Pakistan sebagai tuan rumah mediator terus berupaya mencegah kegagalan dialog. Meski Gedung Putih sempat menangguhkan kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Islamabad karena penolakan Iran untuk memulai kembali negosiasi di bawah tekanan agresi laut, otoritas Pakistan tetap dalam posisi siaga. Situasi perairan Timur Tengah kini dalam ketidakpastian, di mana garis antara perdamaian dan agresi militer menjadi semakin tipis. Nah pemirsa, imbas dari konflik Timur Tengah ini ternyata tidak hanya menyebabkan harga plastik yang naik, tapi juga harga minyak goreng turut melonjak dengan tajam pemirsa. Di antara pemirsa seperti di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harga minyak melonjak tajam dalam 3 pekan terakhir. Bahkan para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan dari distributor sehingga jumlah barang yang dijual semakin terbatas. Untuk minyak goreng kemasan 2 liter, harganya kini mencapai sekitar Rp42.000 hingga Rp43.000. Sementara minyak goreng subsidi minyak kita kini tembus Rp20.000 per liter dan semakin sulit ditemukan. Tinggi juga di sana. Iya. Sama hal di kota Yogyakarta, pemirsa, stok minyak kita kini mulai menipis. Bahkan harga minyak kita di pasar Keranggan kota Yogyakarta meroket tinggi hingga Rp22.000 per liter. Para pedagang menyebut kenaikan harga minyak kita ini terjadi setelah Idul Fitri 2026. Nah, pemirsa, kita akan melihat seperti apa pantauan harga minyak di kawasan Jakarta. Kita akan bergabung dengan rekan jurnalis Metro TV Fadila Syarifina dari Pasar Kopro Jakarta. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi Fadila. Bagaimana pantauan minyak goreng di sana? Stoknya ada dan harganya berapa di sana? Ya, memang persoalan kenaikan harga minyak goreng ini kerap kali jadi perbincangan untuk baik dari penjual maupun juga pembeli. Kalau kita melihat dari laman Info Pangan Jakarta sendiri secara rata-rata di seluruh wilayah Jakarta ini harga minyak goreng curah atau minyak goreng kuning ini ada di angka Rp21.225.000. Sementara untuk di wilayah Jakarta Barat ini secara rata-rata harganya ada di angka Rp21.600. Ini berarti naik Rp800 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi kita akan melihat secara langsung ya bagaimana kemudian stok dari minyak goreng, kemudian juga bagaimana dengan harga dari minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun juga minyak goreng premium. Saat ini kita akan berbincang langsung dengan dagang yang ini ada Ibu Puput di sini. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu, untuk di Pasar Kopro ini harga minyak goreng ini udah ada peningkatan belum sih, Ibu? Harga minyak goreng meningkat, lebih meningkat lagi setelah Lebaran. Untuk harga minyak goreng curah ini di sini berapa, Ibu, harganya? Minyak goreng curah Rp28.000. Kemudian untuk minyak kita per 2 liternya di harga Rp41.42. Ini kenapa mulai meningkat itu, Ibu? Meningkatnya semakin tajam itu setelah Lebaran. Nah, kemudian kalau menurut saya ketersediaan dari minyak kita sendiri di pasaran tidak ada. Kemudian minyak premium itu mengalami kenaikan terlebih dahulu. Sehingga minyak kita pun juga mengalami kenaikan. Kalau stoknya berarti sekarang ini untuk minyak kita itu jarang ya, Bu, di pasaran berarti? Jarang ada minyak kita. Jadi sekun ada yang punya, dia sudah jual harga tinggi. Kurang lebih Rp240.000. Kemudian ini ada komplain nggak sih, Ibu, dari pembeli gitu yang mencari minyak gitu? Komplain dari pembeli khususnya pedagang kecil, pedagang warteg, itu mereka mengeluh. Pertama, karena yang naik hampir 100%. Kemudian minyak sudah hampir 41 untuk 2 liter. Kemudian beras juga sudah mulai naik. Dan ini mereka, sementara pembeli juga berkurang. Ini merupakan penderitaan, merupakan
masalah bagi mereka. Jadi mau untuk bertahan hidup, ya sekalipun mungkin keuntungan tidak seberapa tetap dilakukan. Tapi semua rata-rata yang beli itu mengeluh. Saya harap Bapak Presiden untuk mendengarkan suara rakyat. Harga bahan pokok ini sudah naik. Minyak, beras, itu sudah mengalami kenaikan. Kemudian harga plastik yang cukup tinggi. Itu menambah modal daripada sebuah pedagang, baik pedagang restoran, pedagang kaki lima maupun warteg-warteg. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, demikian adalah pernyataan dari salah seorang pedagang yang ada di Pasar Kopro ini. Memang hingga saat ini harga minyak goreng ini masih meningkat cukup tajam. Bahkan minyak goreng curah ini harganya ada di angka 28.000 per kilogram ya. Kemudian untuk minyak kita ini stoknya juga jarang dan juga dijualnya lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Fadila Syarafina untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, hari ini hari Jumat memasuki weekend, apakah Anda sudah memiliki agenda? Karena kalau belum ada, kami bisa menghadiri rekomendasi di mana Anda juga bisa datang ke pameran arsitektur terbesar di Indonesia, ArcID 2026. Jadi pemirsa, prosesi pembukaan ArcID 2026 berlangsung meriah diwarnai penampilan tari tradisional Godek Ayu. Program Director ArcID 2026, Firman S. Herwanto menegaskan konsistensi kolaborasi antara IAI dan CIS menjadi kunci berkembangnya ajang ini. Mengusung tema peran perempuan bertepatan dengan momentum Hari Kartini, ArcID 2026 juga menghadirkan pameran, forum diskusi, dan juga ada konferensi internasional selama 4 hari. Diharapkan mampu mendorong pertukaran ide dan memperkuat posisi arsitektur Indonesia di kancah global. Dan acara ini akan berlangsung hingga 26 April di ASBSD Tangerang. Kita akan simak pernyataan dari pihak ArcID berikut ini. Kami, Citra Inovasi Strategis, sebagai organizer, ini menjadi sebuah acara yang tampil humble ya. Kita 6 tahun yang lalu memulai sesuatu yang kecil, tapi hari ini di tahun ke-6 kita punya satu event yang menurut kami bisa cukup kita banggakan sebagai komunitas arsitek di Indonesia dan di dunia jasa konstruksi di Indonesia. Pemirsa, kita akan beralih ke hot topic yang selanjutnya terkait dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia kembali menggelar resepsi tahunan King's Day atau Koningsdag di Jakarta. Jadi sebagai informasi pemirsa, acara ini merupakan perayaan ulang tahun Raja Belanda Willem Alexander yang diperingati setiap 27 April. Nah, tahun ini perayaan King's Day di Jakarta mengangkat tema air yang mencerminkan kedua negara. Indonesia dan Belanda turut merayakan 25 tahun kerjasama di bidang pengelolaan air, termasuk pengendalian banjir dan perlindungan pesisir. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hadir sebagai tamu kehormatan dan menegaskan komitmen kerjasama Indonesia dan Belanda ke depannya. Untuk lebih lengkap pemirsa, mari kita simak pernyataan dari Menko AHY berikut ini. Dan, kita juga terus mendorong agar kerjasama antara Kerajaan Belanda dengan Indonesia juga semakin erat, terutama di bidang air. Karena kita tahu Belanda salah satu negara yang paling maju di dunia untuk urusan water management. Juga membangun berbagai infrastruktur terkait dengan air. Dan pemirsa, informasi seputar keberangkatan jemaah haji kami hadirkan dalam segmen Menuju Baitullah usai jeda. Tetaplah bersama. Didukung oleh ini Gigi Kuatku. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus, Gigi Kuat, Gigi Ciptaden. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Menjelang ibadah haji 1447 Hijriah, sejumlah persiapan terus dilakukan. Informasi komprehensif mengenai persiapan jemaah haji dan ibadah haji akan disajikan selengkapnya dalam segmen Menuju Baitullah. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak melakukan sidak ke asrama Haji Medan. Dalam kesempatan itu, Dhanil meminta embarkasi Medan mengurangi kegiatan seremoni saat pelepasan calon jemaah haji. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Pemirsa, inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Dhanil pada Kamis kemarin. Dhanil meminta kepala daerah untuk tidak datang terlambat saat melepas keberangkatan calon jemaah haji. Hal ini agar tidak menghambat jadwal keberangkatan yang sudah ditetapkan. Dhanil menyebut pengurangan kegiatan seremoni ditujukan agar jemaah tidak kehabisan tenaga. Pasalnya banyak prosedur yang akan dilewati calon jemaah di embarkasi maupun di bandara. Pak, ini nyawa, jangan hilang. Ibu dari mana? Medan? Semua Medan. Kan malam ini. Saya dengan Pak Menteri itu bersepakat kami akan sidak di semua asrama haji di 14 embarkasi yang ada tanpa memberitahu panitia. Jadi bersiap, artinya kadang-kadang kan laporan ke kami bagus-bagus semuanya, makanya kemudian kami ingin lihat langsung tanpa ada kegiatan atau acara seremoni. Nah, satu catatan penting dari saya, mohon pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur, baik memang ingin melepas jamaah, tapi dikurangi waktu seremoninya, jangan terlalu lama. Kemudian kedua, mohon tepat waktu, karena keberangkatan jamaah ini sudah diatur sedemikian rupa. Jangan kemudian disuruh jamaah menunggu kedatangan para pejabat-pejabat negara itu. Nah, oleh sebab itu mohon dikurangi kegiatan seremoni supaya jamaah tidak habis tenaganya, tidak habis waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seremoni, karena mereka di sini nanti itu harus cek kesehatan lagi, cek keimigrasian lagi, cek banyak koper bawaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu mohon pemahamannya agar kemudian sama-sama menjaga kesehatan jamaah. Pemirsa, asrama haji embarkasi Pondok Gede akan memberangkatkan 441 jemaah haji hari ini, dan tidak hanya itu, ratusan jemaah haji berikutnya akan tiba di Pondok Gede malam nanti. Informasi selengkapnya kita akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Ifdal Amal. Ifdal, selamat pagi. Bagaimana proses pemberangkatan dari jemaah haji di tempat Anda melaporkan? Baik, selamat pagi Jose dan juga Gema. Saat ini saya melaporkan langsung dari Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede. Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pemberangkatan kloter 4 jemaah haji dari Jakarta. Bisa dilihat pemirsa di sebelah saya ini merupakan jemaah haji yang sedang dilakukan persiapan, karena persiapan ini ditujukan untuk menunggu jadwal keberangkatan yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Madinah pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 9 jam, dan memang sudah diharuskan bagi para jemaah haji sudah berada di bandara 5 hingga 6 jam sebelum dari jadwal keberangkatan. Dan saya akan mengajak Anda, Jose dan juga Gema, serta pemirsa untuk berbincang-bincang dengan salah satu jemaah haji yang ada di sini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa namanya? Namanya Ibu Siti Khadijah, dipanggilnya Mak Ijah hari-hari. Mak Ijah, tadi kita juga sempat berbincang-bincang ya. Iya. Ternyata backgroundnya dari pedagang kopi keliling, iya, dari Jakarta Pusat ya, dari Jakarta Utara ya. Iya, bisa diceritakan Ibu bagaimana perjalanannya hingga bisa beribadah haji sampai saat hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Emak jualan kopi di pelabuhan, keliling, tukang kopi keliling. Alhamdulillah sedikit demi sedikit rezeki yang mau emak cari, emak sisihin, mata bengin untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah Allah memberikan emak segala-galanya rezeki yang halal barokah, rezeki yang semua yang emak minta Allah berikan. Alhamdulillah, sehingga emak bisa melunasi haji emak dengan penghasilan jualan kopi emak. Begitu pula alhamdulillah di sekitar emak, PKD, Bapak Pepso, Bapak Pelindo, semuanya sayang sama emak, sehingga emak bisa mencari nafkah di sekitar situ, di wilayah itu, di wilayah pelabuhan itu. Alhamdulillah. Pak Ija, makasih banyak atas waktunya. Semoga ibadah hajinya berjalan dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu jemaah haji yang sedang melakukan persiapan di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede. Dan memang di sini, setibanya di sini, para calon jemaah haji itu akan dilakukan serangkaian persiapan, mulai dari mempersiapkan cek kesehatan tahap akhir hingga memberikan visa, paspor, dan mengecek
kelengkapan serta memberikan living cost sebesar Rp750. Dan hari ini nantinya juga akan ada 441 jemaah haji yang akan tiba di asrama haji embarkasi Pondok Gede pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Jose dan juga Bima. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Ifdal Amal. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda, bagaimana investasi pada diri sendiri melalui perawatan yang tepat? Pembahasan selengkapnya dalam Selamat Pagi Indonesia, usai jeda. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, pernah nggak sih saat sedang sibuk-sibuknya ini kita merasa lelah secara emosional dan juga fisik, sampai kadang kita juga lupa kapan terakhir kali kita menatap cermin dan juga tersenyum tulus pada diri sendiri. Menjadi perempuan itu memang luar biasa ya pemirsa. Kita tuh adalah multitasker ulung sebagai ibu, sebagai istri, wanita karir. Tapi ingat pemirsa, gelas yang kosong ini tidak bisa menuangkan air sendiri. Self-care bukan hanya tentang memanjakan diri secara berlebihan, tetapi juga tentang menjaga wadah diri kita agar tetap tangguh. Nah, kali ini pemirsa, saya ditemani Dr. Berliana Kurniawati yang akan membantu saya untuk memahami bagaimana investasi pada diri sendiri melalui perawatan yang tepat di Ester Estetik Clinic untuk bisa mengubah lelah menjadi percaya diri yang paripurna. Halo Dr. Berliana, apa kabar? Halo, selamat pagi. Selamat kabar pagi. baik. Yeay, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Metro TV, Dokter. Nah, Dok, banyak ya dari kita nih yang sering bilang nanti aja deh self-care-nya. Karena kan sekarang orang sibuk-sibuknya gitu ya, nunggu waktu luang. Tapi kalau nunggu waktu luang terus nih, seringkali itu kita nggak datang kalau nggak kita ciptakan ya Dok ya sebenarnya. Betul. Iya, Bagaimana dokter melihat fenomena ini? Oke, jadi memang banyak sekali ya di masyarakat, terutama perempuan-perempuan ya, yang sekarang kan perempuan sudah mulai banyak yang berkarir ya, banyak sekali perannya di masyarakat yang pada akhirnya mereka akan kesampingkan perawatan diri. Nah, ketika mengesampingkan perawatan diri ini, mereka alasannya hampir seragam, Mbak, kayak menunggu, oh nanti aja Dok, menunggu waktu luang. Padahal seperti yang Mbak Gadis dijelaskan bahwa waktu luang itu nggak akan ada ketika kita tidak benar-benar mengagendakannya ya. Betul. Nah, hal ini nanti bisa berdampak terutama terhadap kulit kita. Biasanya bisa terjadi penuaan dini, kulit menjadi kusam. Jadinya biasanya perempuan-perempuan di luar sana yang ingin tampil fresh dan juga tampil cantik jadi kurang istilahnya ya, seperti itu. Setuju sih ya. Tapi bagaimana nih Dok untuk mengubah mindset bahwa meluangkan waktu untuk datang ke klinik kecantikan itu adalah bentuk kita untuk menghargai diri dan bukan hanya sekadar ya ikut-ikutan atau FOMO gitu ya. Karena ini tujuannya untuk bisa lebih maksimal dalam menjalankan peran kita sehari-hari ya Dok. Iya, betul. Jadi yang pertama, kita kan kebanyakan tuh ada yang bilang, oh, kalau ke klinik kecantikan itu suatu pemborosan karena itu tuh mahal. Tapi coba deh kita ubah mindsetnya bahwa kita kalau ke klinik kecantikan, merawat kulit kita itu adalah sebuah investasi kita ketika nanti kita sedikit menua gitu ya. Jadi kita bisa aging lebih gracefully. Hampir sama dengan kita melakukan olahraga secara rutin, yaitu pasti kita menabung istilahnya investasi untuk kesehatan ketika kita tua. Nah, yang kedua, selain kita merawat diri itu, kita juga harus merubah mindset bahwa dengan kita self-care, kita tuh juga meningkatkan kapasitas diri kita. Karena kan ketika kita tampil cantik, tampil fresh, kita kan jadi lebih optimal ya dalam menjalankan keseharian. Dan yang ketiga, pasti kita tetap harus realistis bahwa self-care itu tidak perlu muluk-muluk terlalu sering atau terlalu banyak. Yang penting konsisten dan juga dilakukan secara berkala supaya hasilnya maksimal. Oke, nggak perlu terlalu sering-sering, tapi betul. berkala ya, Iya, jadi betul. konsisten gitu. Nah, kalau secara emosional, sebenarnya pengaruhnya apa sih self-care terhadap emosi pada perempuan sebetulnya? Oke, kalau self-care sendiri itu kan kita berarti merawat diri kita ya Mbak ya. Berarti kita lebih memiliki bonding atau lebih self-love terhadap diri kita. Ketika kita melakukan perawatan, kita menjadi lebih cantik dan performa kita di keseharian lebih bagus, itu biasanya akan membuat emosi kita lebih stabil. Jadi moodnya jadi lebih bagus istilahnya kan. Kalau perempuan kan sering mood-moodan gitu ya. Nah, ketika secara emosi hormonal pasti keganggu ya. Iya, betul. Jadi setelah emosi yang stabil itu, kita dalam keseharian itu jadi lebih siap tampil lah istilahnya, supaya tidak lebih sensitif atau tidak mudah capek gitu. Confidence-nya juga pastinya jadi lebih pasti lebih percaya diri lah istilahnya. Ya. Nah,
Kalau jangka panjang, dalam jangka panjang kita mengabaikan perawatan diri kita, perawatan kulit misalnya, ada resiko-resiko tertentu yang akan dihadapi perempuan utamanya mungkin? Oke, pasti tentunya ada ya. Jadi seperti beberapa yang dijelaskan di jurnal, ada yang disebut sebagai skin brain axis. Jadi sebenarnya ada hubungan antara otak dan juga kulit kita. Jadi kalau kita mengalami stres emosional secara jangka panjang, itu biasanya tubuh akan mengirimkan sinyal-sinyal respon peradangan di kulit dan akhirnya nanti akan mengganggu barrier kulit begitu Mbak Gadis. Nah, barrier kulit ini macam-macam, bisa jadi tumbuh jerawat, kemudian untuk orang-orang yang memiliki eksim, eksimnya bisa kambuh-kambuhan seperti itu. Jadi akhirnya nanti akan menjadi lingkaran setan gitu karena sudah capek secara emosional, ngelihat wajah jadi kurang bagus begitu ya. Jadi makin stres istilahnya. Jadi dampaknya cukup banyak untuk emosi juga. Oke, sekarang kita bahas Esther Aesthetic Clinic. Sudah 32 tahun Esther Clinic ini membersamai perempuan-perempuan Indonesia, ya kan? Iya, betul. Nah, bagaimana dokter melihat bahwa perempuan-perempuan yang rutin melakukan perawatan, rutin self-care ini punya aura yang berbeda, Dok? Oke, jadi kalau dari founder kita sendiri, Dr. Esther sendiri itu selalu menekankan bahwa kulit yang sehat itu pasti tampil cantik. Tapi kulit yang cantik belum tentu sehat gitu ya. Jadi kita sering sekali mengedukasi kepada pasien bahwa dengan perawatan-perawatan yang rutin, perawatan-perawatan yang tidak perlu terlalu rumit tapi selalu berkala, itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya dari masing-masing perempuan tersebut. Jadi selain dengan auranya tampak lebih percaya diri, jadi dia juga tetap memiliki kulit yang sehat dan juga natural. Oke. Nah, kadang kan kalau kita lelah gitu ya menjalani hari-hari, kita tuh butuh relaksasi, Dok. Betul. Kadang bahkan kalau bisa seminggu sekali, tapi kan sebenarnya nggak perlu segitu juga ya. Yang jelas biasanya yang paling diperhatikan adalah body spa atau hair spa. Betul. Nah, ini bagaimana, Dok? Spa atau body spa atau hair spa ini bisa jadi mood booster hari-hari kita. Oke, jadi seperti yang Mbak Gadis tadi bilang, ketika kita capek, kita kan pasti ingin rebahan, ingin relax gitu ya Mbak ya. Nah, dengan melakukan body dan hair spa di tempat kami, itu akan ada teknik-teknik pemijatan khusus yang nantinya akan merilekskan otot-otot kita Mbak. Jadi selain otot-ototnya rileks, jadi sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga kita merasa nyaman intinya ya dengan diri kita sendiri. Ditambah dengan beberapa bahan-bahan kita itu dari bahan-bahan herbal, baunya itu calming istilahnya. Jadi dari efek plus-plus itu setelah perawatan kita menjadi merasa kayak lebih happy, akhirnya seperti mood booster gitu loh. Oke, jadi pasti jadi mood booster ya. Iya, betul. Oke, nah saya juga mau tanya mengenai perawatan atau juga face reshaping. Tapi kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi usai jeda. Dokter, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami, Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih bersama dengan Dr. Berliana dari Esther Aesthetic Clinic. Dan tadi saya tanya nih pemirsa soal face reshaping. Banyak yang ingin rasanya punya hasil yang lebih nyata dengan face reshaping. Bagaimana prosedur ini bisa membantu seseorang merasa lebih siap menghadapi hari, dokter? Oke, jadi seperti kita tahu sendiri ya, ketika kita berinteraksi dengan orang, hal pertama yang pasti lihat adalah di area wajah ya. Nah, face reshaping sendiri itu biasanya tujuannya untuk memberikan wajah yang lebih lifting, yang lebih kencang, kemudian lebih fresh dan juga tampak proporsional. Nah, face reshaping ini nanti akan meningkatkan rasa kepercayaan diri karena ketika dia merasa semuanya adalah siap, semuanya lebih terlihat natural, lebih terlihat proporsional, sehingga akan tampil lebih percaya diri begitu dalam keseharian. Nah, itu dia tuh, natural itu. Banyak keraguan apakah kalau kita melakukan treatment atau tindakan face reshaping terlihatnya natural nggak ya gitu. Itu bagaimana kemudian Esther
klinik ini bisa meyakinkan bahwa advanced treatment ini justru meningkatkan kualitas secara alami? Oke, memang dasar filosofi kita tuh lebih ke enhancing but not changing gitu ya. Jadi kita lebih mengenhance kecantikan natural dari seseorang tanpa terlalu banyak perubahan yang terlihat drastis begitu. Nah, advanced treatment ini beberapa treatment yang akan membantu untuk meningkatkan dari aura-aura kepercayaan diri itu, Mbak Gadis. Oke, jadi tidak mengubah apapun sebetulnya, hanya memaksimalkan dari apa yang kita punya gitu ya. Sekali. Oke, jadi kita juga lebih percaya diri dengan apa yang dikasih terhadap kita gitu ya. Oke, nah kalau saya lihat-lihat nih, yang saya tahu Ester Clinic itu selalu mengangkat atau mengedepankan natural tadi ya. Jadi juga tentu saja produk-produknya konsepnya tuh ada herbal, terus juga advance, medis hingga kosmetik. Mengapa kombinasi ini menjadi kunci sukses dari Ester Aesthetic Clinic, apalagi 32 tahun di Indonesia? Iya, betul. Jadi memang konsep utama dari klinik kita itu adalah menggabungkan keempat itu tadi, herbal, advance, kemudian medis dan juga kosmetik atau kita sebut sebagai skincare. Nah, herbal ini tentunya dari bantuan bahan-bahan herbal akan meningkatkan kualitas kulit, kemudian nantinya akan dibantu dengan tindakan-tindakan advance kita dan juga tindakan medis yang disesuaikan dengan problem kulit. Dan juga kalau ke klinik kecantikan itu kan cuman pasti hanya berkala ya, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, kita juga punya berbagai macam produk yang bisa digunakan keseharian untuk memaintain kesehatan kulit kita. Iya. Apa aja nih Dok, boleh dijelasin? Oke, jadi ini juga ada yang dibawa nih kayaknya. Betul, iya. Jadi ada beberapa, salah satu serinya adalah kita punya seri Lux kita tentang moisturizer terhadap badan. Juga ini juga memiliki fungsi anti-aging nih. Mbak Gadis juga bisa mencoba setelah menggunakan ini tuh kulit terasa sangat lembut sekali gitu ya, Mbak ya. Boleh Dok, boleh dicoba. Jadi anti-aging itu bukan hanya di wajah ya, betul, tapi juga di kulit kita. Kita juga penting gitu. Wah, ini lembut sekali ya. Iya, moisturizing sekali langsung menyerap Dok. Moisturizer kita itu juga memiliki efek anti-aging dan juga efek pencerahan. Sehingga nanti kan kadang ketika kita mengalami penuaan kan ada sedikit bercak-bercak yang muncul ya di kulit ya. Nah, itu kita juga fokus ke arah sana. Oke, selain itu ada apa lagi Dok? Jadi untuk yang lain, karena konsep klinik kita adalah konsep top to toe, jadi dari ujung ke ujung kita juga ada perawatan untuk rambut ya, untuk rambut-rambut yang rusak, yang bercabang. Kita ada beberapa sampo keratin yang nantinya bisa memberikan hasil yang rambut yang berkilau begitu. Ini juga wangi banget Dok. Enak banget kan ya baunya ya. Terus kemudian untuk yang lain kita punya serum untuk lifting ya, sehingga wajah tampak lebih kencang, dan juga problem-problem flek yang sering dialami oleh wanita-wanita di Indonesia, kita juga punya Sismela serum begitu. Oke, nah itu semua kandungannya juga natural ya? Iya, betul. Jadi kita pasti tidak berefek apapun terhadap kulitnya. Iya, efeknya tidak ada efek malah, karena sangat gentle begitu. Oke, kalau saya lihat rata-rata kemudian tadi juga mengedepankan solusi-solusi untuk permasalahan kulit perempuan yang biasanya tuh pengennya jauh-jauh dari penuaan dini, anti-aging gitu ya. Terus kulit kusam dan juga serum-serum yang kemudian memberikan wajah itu jadi lebih cerah gitu ya Dok ya. Bisa dijelaskan tuh tadi serum-serumnya? Jadi kalau yang serum ini kita punya Sismela serum, seperti yang saya ceritakan tadi, banyak sekali ya perempuan-perempuan Indonesia. Kita kan tinggal di di negara tropis ya, yang memang sinar UV-nya tuh cukup lumayan. Nah, Sismela serum sendiri ini fungsinya adalah lebih ke hiperpigmentasi atau bekas-bekas bercak-bercak kehitaman di wajah, termasuk untuk flek atau melasma dan juga bekas-bekas jerawat begitu. Nah, Sismela ini isinya ada sisteamin. Jadi yang lagi sekarang lumayan banyak lagi diperbincangkan bahwa ini cukup gentle digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk serum yang lain lagi kita juga punya lifting dan firm serum. Nah, selain kita kan nggak mungkin hanya fokus terhadap warna ya, kita juga fokus terhadap tekstur dan kekenyalan kulit gitu. Jadi serum ini juga cocok untuk mengencangkan kulit seperti itu. Oke, jadi cocok banget nih untuk perempuan-perempuan Indonesia yang hari-harinya kena matahari ya pemirsa. Biasanya jadi ada flek-flek. Nah, ini semua serum-serum untuk menangkal itu semua. Betul sekali. Nah, saya juga penasaran mengenai salah satu produknya Ester nih, yaitu Face Bio Herbal, karena ini jadi sangat ikonik, perawatan yang sangat ikonik dari Ester. Bisa dijelaskan mengenai ini?
Oke, jadi Face Bio Herbal ini sebenarnya kita menggabungkan antara kekuatan alam dan juga pendekatan medis yang tepat seperti itu ya. Karena Face Bio Herbal ini kan pasti ya bahan-bahannya kita adalah bahan-bahan yang herbal, bahan-bahan alami. Salah satu bahan-bahannya seperti ada primrose, kemudian akar putri malu, dan juga ada daun sambiloto dan lain sebagainya. Nah, Face Bio Herbal ini fungsinya macam-macam Mbak Gadis, jadi dia bisa menenangkan kulit, bisa cocok untuk kulit-kulit yang berjerawat, bisa cocok juga untuk kulit-kulit yang sensitif. Dan pastinya karena Face Bio Herbal ini bisa customize, kan kita memiliki permasalahan kulit yang berbeda-beda ya. Jadi skincare itu pasti harus personalize sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan herbal ini pastinya untuk semua jenis kulit itu sangat aman digunakan Mbak Gadis, karena dia cukup gentle dan cukup aman tanpa adanya efek samping begitu. Oke, I see. Nah, untuk yang sibuk nih dokter, perempuan-perempuan yang sibuk tuh biasanya kalau treatment pengennya langsung sekalian. From top to toe gitu kan ya, dari atas sampai bawah semuanya. Nah, itu bisa jadi satu program yang solutif untuk self care kita, sekali datang langsung semua dirawat gitu kan ya. Nah, bisa dijelasin manfaat utamanya apa sih kalau kita tuh melakukan perawatan yang semacam ini dari ujung kepala hingga ke ujung kaki di satu tempat, misalnya di Esther Clinic gitu? Iya, oke. Jadi kan pasti untuk orang-orang yang sibuk ya, terutama ya, dia kan nggak punya waktu banyak untuk pergi ke beberapa tempat. Nah, untuk perawatan top to toe ini salah satu keuntungannya adalah dia efisiensi dalam waktu. Nah, setelah efisiensi dalam waktu, karena dalam satu tempat dan dalam satu waktu kita mendapatkan treatment dari ujung ke ujung, pasti kan kita mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Entah dari rambutnya nanti dirawat, kemudian badannya dan juga wajahnya, sehingga ketika keluar dari klinik tuh udah langsung siap, langsung merasa lebih cantik untuk menghadapi aktivitas selanjutnya begitu, Mbak. Setuju sih dok. Nah, kalau pemirsa yang belum tahu nih, Esther Clinic itu juga mengedepankan tadi kan ya teknologi. Salah satunya ada teknologi ultraformer. Iya. Nah, ini bisa dijelasin apa sih teknologi ultraformer ini yang di layar kaca Anda nih pemirsa nih. Ini juga salah satu treatment yang bisa dilakukan di Esther Aesthetic Clinic ya dok. Iya, silakan betul. dok. Oke, teknologi ultraformer MPT sendiri ini tujuannya lebih ke face reshaping ya Mbak ya. Jadi untuk wajah-wajah yang kendur, wajah-wajah yang ingin tampak lebih fresh, kita bisa menggunakan teknik ini karena alat ini memberikan efek yang tightening dan juga lifting, dan dimana juga akan memboost produksi kolagen kita. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa ketika wajah kita tampak lebih proporsional dan tampak lebih cantik ya, kita pasti akan lebih percaya diri. Nah, keunggulan dari treatment ini adalah downtime-nya cukup minimal Mbak. Jadi ketika kita selesai perawatan, kita nggak perlu terlalu takut akan aduh banyak kemerahan atau bengkak gitu ya. Bisa langsung sekali melanjutkan aktivitas setelah treatment ini gitu. Jadi cukup banyak yang favorit terhadap treatment ini. Oke, berapa lama dok downtime-nya? Benar-benar bisa langsung beraktivitas? Betul, bisa. Paling kemerahannya itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam aja ya. Setelah itu sudah bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Oke, jadi meskipun ada masukan dari teknologi, tapi juga nggak ngaruh dengan keseharian ya. Karena downtime-nya juga sangat minim. Oke. Nah dok, tadi kan bicara soal kepercayaan diri. Ini kan sangat berpengaruh dari skin quality kita kan. Seberapa besar sih efek self reward ini melalui perawatan berpengaruh terhadap kesehatan mental? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong self reward itu macam-macam ya caranya ya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perawatan di klinik estetik. Nah, ketika kita melakukan self reward berarti kan kita merasa bahwa diri kita lebih diperhatikan, lebih disayang. Nah, dengan melakukan treatment-treatment itu akhirnya biasanya secara medis hormon kortisol atau yang kita sebut sebagai hormon stres akan jadi turun dan digantikan dengan hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, serotonin dan juga dopamin. Nah, akhirnya nanti akan self reward ini berefek terhadap emosi seorang wanita, kemudian juga menjadi mereka lebih tidak sensitif dan tidak mudah lelah, akhirnya moodnya menjadi naik kembali seperti itu. Jadi penting ya pemirsa untuk kita bisa berikan self reward untuk diri kita sendiri, untuk kembali bisa aktif
produktif juga sehari-hari gitu lebih maksimal ya dok ya. Betul sekali. Nah jadi bisa dibilang kalau berani mengambil langkah untuk merawat diri ini juga sebenarnya menabung untuk masa depan perempuan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat saat ini seperti apa sih dok gaya perempuan atau gaya hidup perempuan? Oke, sekarang ini perempuan-perempuan zaman sekarang tuh lebih sangat concern ya terhadap kesehatan ya, terutama kesehatan tubuh dan juga kesehatan wajah gitu kan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang mulai banyak berolahraga, menyempatkan waktu lah istilahnya ya untuk berolahraga, menyempatkan waktu untuk pergi ke klinik, dan mereka juga lebih banyak self love lah istilahnya. Selain mereka melakukan aktivitas sebagai seorang ibu, kan seorang ibu kan pasti merawat orang lain gitu ya. Ternyata perempuan-perempuan zaman sekarang itu juga lebih concern terhadap diri mereka sendiri. Oke, tapi sebenarnya bukan hanya buat perempuan ya dok ya, buat laki-laki juga penting untuk self reward ya dan self care. Jadi lagi-lagi pemirsa bukan hanya perempuan, laki-laki juga harus patut ya. Self reward kan nggak ada gendernya ya. Nggak ada gendernya ya. Untuk laki-laki dan perempuan. Terakhir sebagai penutup, apa pesan dan ajakan dokter untuk perempuan dan laki-laki tangguh di luar sana yang mungkin hari ini sedang merasa lelah dan butuh waktu untuk diri sendiri, boleh dok sampaikan. Oke. Jadi untuk laki-laki atau perempuan di luar sana yang mungkin saat ini sedang capek, stres ya, kelelahan. Nah, pesan saya cuma satu, jangan lupa meluangkan waktu untuk melakukan self reward dalam bentuk apapun. Mungkin kalau perempuan lebih suka dengan bentuk perawatan diri ya, supaya kita tetap emosi tetap stabil dan tetap performanya tetap baik dalam melakukan aktivitas masing-masing. Betul, karena jaga kesehatan tuh bukan jaga kesehatan fisik aja dengan olahraga pemirsa, tapi juga jaga kesehatan kulit, karena dari kulit juga kita akan memancarkan emosi dan aura yang lebih positif. Betul sekali. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri tentunya. Oke, terima kasih Dokter Berliana untuk bincang-bincangnya yang luar biasa insightful untuk pemirsa juga. Mudah-mudahan pemirsa juga jadi lebih terinspirasi nih untuk merawat diri mereka. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Jadi pemirsa, Kepulauan Riau bukan sekedar gugusan pulau di beranda depan Indonesia, melainkan epicentrum ekonomi yang tengah bertransformasi. Di balik derap pembangunan yang kian pesat, ada sosok yang berdiri di garda terdepan sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Bintan dan Karimun, sekaligus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad SEMM. Hari ini pemirsa, kita akan menyelam visi besar, capaian strategis hingga harapan beliau bagi masa depan negeri segantang lada dalam sebuah bincang santai yang syarat makna. Kita akan sapa Pak Gubernur. Selamat pagi Pak Ansar. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Ansar. Jadi kan Pak Ansar ini perjalanan karirnya dari level daerah hingga memimpin provinsi. Tentu penuh warna ya Pak perjalanannya ya Pak ya. Boleh ceritakan Pak kepada pemirsa juga seperti apa momen atau titik balik Bapak yang paling membentuk karakter kepemimpinan Bapak hingga dipercaya mengemban amanah sebagai gubernur saat ini. Oh ya, baik Mbak Gemma, terima kasih. Masyarakat Kepri itu passwordnya itu pantun kalau sebelum bicara. Oh, boleh tuh Pak. Maka mungkin saya awali dengan satu bait pantun. Sungguh cantik Nona Jakarta, di malam hari berbaju kebaya. Cakep. Media Metro TV kebanggaan kita, beritanya up to date dan terpercaya. Wah, mantap. Itu langsung dipikir Pak, langsung dibikin tadi? Ya, spontan aja. Spontan, oke. Baik Mbak Gemma, memang sepanjang perjalanan sejarah hidup saya itu cukup berat ya, diawali dengan kehidupan saya di usia saya 2 tahun. Saya sudah ditinggalkan ayah saya karena berpulang ke rahmatullah. Kemudian kita 5 beradik, adik paling kecil saya umur 10 bulan. Ibu saya bekerja keras lah, berjualan, menggendong sayur setiap hari. Dan saya pun juga merasa karena beratnya beban orang tua. Di masa SMP juga saya kalau saat-saat libur, saya saat itu bekerja sebagai pembantu tukang ya, kuli bangunan. Kemudian saya lanjut ke SMA,
SMA juga kalau masa-masa saat libur saya bekerja, kemudian malam hari saya mengajar ngaji di beberapa rumah, dan kemudian ketika saya kuliah, ya alhamdulillah saya masih melanjutkan mengajar ngaji di beberapa rumah yang berdekatan dengan tempat saya tinggal. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Presiden Soeharto karena waktu itu saya berkesempatan mendapatkan beasiswa Super Semar, itu yang meringankan beban saya sampai selesai berkuliah. Nah, tahun 90 saya menyelesaikan studi kuliah, kemudian 92 saya bekerja di perusahaan swasta, namun tidak lama kemudian saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil. Dan saya menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Riau, saat itu masih bergabung dengan Riau, yang satu Kepri itu satu kabupaten Kepulauan Riau. Nah, jabatan saya terakhir yaitu Kepala Bagian Perekonomian di Sekretariat Daerah. Saya menjadi PNS selama 10 tahun, kemudian saya terjun ke dunia politik. Dan saya ikut wakil bupati, masih dipilih oleh DPRD. Dan alhamdulillah saya menjadi wakil bupati itu dari tahun 2000 sampai 2003. 2003 saya menjadi pejabat bupati selama 1 tahun, karena bupatinya tidak dapat melanjutkan tugasnya. Kemudian 2004 saya selesai tugas karena kita digugat saat itu pemilihannya dianggap cacat hukum. Kemudian saya berjuang lagi. Berjuang 2005 saya terpilih jadi bupati. Dan 2002 sudah terbentuk Provinsi Kepulauan Riau. Saya menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi namanya sama, masih duplikasi. Sampai 2015 2 periode saya menjadi bupati. Nah, 2005 saya ketika menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Riau, kami segera mengganti nama Kabupaten Kepulauan Riau karena duplikasi menjadi Kabupaten Bintan. Itulah Kabupaten Induk. Kemudian selesai bupati saya ikut kontestasi wakil gubernur. Tapi memang hampir jadi tapi belum jadi. Dan sempat 4 tahun ya saya berkiprah aja di masyarakat, kemudian saya ikut calon DPR RI. 2019 terpilih, saya di Komisi 5 waktu itu di Banggar juga, dan 2020 saya mundur. Mundur, ikut calon gubernur. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah periode kedua. Memang periode pertamanya sangat singkat karena hanya 3 tahun 8 bulan karena penyesuaian pilkada serentak. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya sekarang masih menjabat sebagai bupati, sebagai gubernur Kepulauan Riau. Iya, dan menjadi gubernur untuk 2 periode. Berarti begitu besar kepercayaan warga Kepri kepada Bapak. Alhamdulillah. Nah, Bapak kan saat ini menjadi gubernur 2 periode dan juga menjadi ketua dewan ya Pak dari KPBPB. Bagaimana Bapak melaksanakan tugas dari 2 perbedaan jabatan ini, tapi untuk kesatuan langkah membangun Kepri itu Pak? KPBPB itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan memang sepertinya seolah-olah ada dualisme. Di satu sisi saya menjadi gubernur, di sisi lain saya ketua Dewan Kawasan KPBPB Bintan dan Karimun. Tapi kita merujuk kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana gubernur itu adalah kepala daerah otonom di satu sisi, menjalankan tugas-tugas desentralisasi yang dilimpahkan pemerintah pusat. Nah, gubernur juga adalah wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas-tugas dekonsentrasi dan juga melaksanakan program-program strategis pemerintah pusat. Nah, karena KPBPB ini, kawasan perdagangan bebas ini adalah kawasan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi free village bagi Kepri, maka saya juga secara beririsan menjalankan tugas sebagai ketua Dewan Kawasan yang memang tugasnya membina, mendampingi masing-masing pengelola secara teknis. Jadi masing-masing pengelola teknis itu ada namanya Badan Pengusahaan Kawasan. Di Karimun ada BP Karimun, di Kabupaten Bintannya ada BP Bintan, dan juga karena Pulau Bintan ada 2 pemerintahan, sebagian kecil ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas di kota Tanjung Pinang, maka ada BP Tanjung Pinang. Jadi tugas saya mendampingi dan membina.
agar penyelenggaraan KPBPB ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun jabatan berbeda, pekerjaan sedikit berbeda, tapi tujuan tetap sama ya Pak, membangun Kepri. Benar. Nah Pak, jadi kan Kepri ini memiliki tantangan geografis yang unik ya, karena didominasi oleh laut. Namanya saja Kepulauan Riau ya Pak. Jadi bagaimana Bapak melihat juga posisi strategis wilayah dalam peta persaingan ekonomi global saat ini? Ya memang Kepri ini secara geostrategis ya dan geoekonomi memiliki posisi yang sangat strategis. Karena memang Kepri ini berada di salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia. Ya seperti hari ini yang lagi rame ada Selat Hormuz, terusan Panama, terusan Suez. Nah kita berhampiran dengan Selat Malaka. Selat Malaka itu yang setiap tahun dari catatan kita itu lebih dari 80.000 kapal berlalu lintas dan 70 juta kontainer juga melalui Selat Malaka menuju alur laut Kepulauan Indonesia 1 dan Laut Natuna Utara. Jadi memang Selat Malaka ini adalah perdagangan lintas negara dan itu yang menjadikan Kepri itu punya posisi yang kuat gitu. Maka dengan kebijakan pemerintah pusat, alhamdulillah Kepri diberikan privilege ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas itu. Nah itulah yang kita dorong menjadi ekosistem ekonomi di Kepri. Sehingga hari ini alhamdulillah ada 38 kawasan ekonomi, ekosistem ekonomi besar dan sedang. Itu 35 ada di Batam, kemudian 2 ada di Bintan, 1 kawasan ada di Karimun. Nah kalau kita total ada 3.009 industri, terutama pengolahan di kawasan-kawasan ekosistem ekonomi. Dan ini memang satu kebijakan yang sangat efektif. Terima kasih buat pemerintah pusat ya, karena tiap-tiap kawasan-kawasan itu biasa ada operator-operator pengelolanya. Mereka lah yang giat juga bersama kita mempromosikan, mengundang tenan-tenan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu. Dan di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu juga pemerintah sudah menetapkan ada 5 kawasan, di kawasan program bebas itu ada 5 kawasan ekonomi khusus. Nah ada 4 di Batam, 1 di Bintan. Dan itu juga sangat berkembang maju. Memberikan trickle down effect ekonomi ke Kepri dan masyarakat tentunya. Ada nggak Pak potensi yang lagi digali banget sama Kepri ini? Ya kita terus menggali potensi maritim di kita. Karena Kepri ini memang 98,5% itu laut dan daratannya hanya 1,5%. Dan juga ya pulau kita banyak, 2028 pulau ya. Ada 394 pulau yang berpenghuni, ada 22 pulau perbatasan yang memang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN terutama. Nah maka industri-industri maritim ini yang terus kita dorong. Saat ini kalau kita lihat persentase industri maritim seperti shipyard gitu ya, di Indonesia ini 60% ada di Kepri. Dan itu masih punya potensi besar. Selain juga potensi lain seperti oil and gas ya di Natuna, di Anambas. Kemudian potensi ikan yang secara lestari potensi ikan kita tuh tahun itu ada 1,3 juta ton, tapi baru dimanfaatkan sekitar 400.000 ton per tahun. Nah ini yang terus kita gali, kita undang para pelaku investasi untuk memanfaatkan potensi laut kita yang besar. Itu sudah mulai dikirim Pak, distribusinya seperti apa? Sudah mulai diekspor? Kalau ikan sih sebagian besar diekspor, ya ada industri-industri pilet itu ya, itu ekspornya ke Australia, ke Amerika, dan sebagian lainnya ikan-ikan tangkapan nelayan dan para pelaku usaha di bidang perikanan itu ekspornya dekat ke Singapura dan ke Malaysia terutama. Tadi Bapak juga membahas bahwa memang Kepri memiliki lebih dari 2.000 kepulauan. Nah, kita juga akan bahas Pak bagaimana kesiapan dari infrastruktur dari Kepri, tapi kita akan setelah jeda dulu ya Pak Ansar dan pemirsa. Usaha jeda Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh
didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih bersama dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar. Kita masih membahas terkait dengan potensi yang bisa digali dari Kepulauan Riau. Jadi Pak Ansar tadi kan dibicarakan bahwa memang Kepulauan Riau memiliki lebih dari 20.000 pulau ya Pak di sana. Nah, saya mau tanya Pak, kesiapan infrastruktur dari banyaknya pulau di sana itu seperti apa Pak? Ya, memang yang paling penting tersedia itu infrastruktur dasar. Dan tentu kita kolaborasi bersama pemerintah pusat. Kita terus komunikasi agar banyak yang bisa dibangun. Nah di Kepri itu alhamdulillah seperti infrastruktur bandara, kita punya 8 bandara di Kepri. Nah kemudian kita juga membangun jalan-jalan konektivitas antara satu wilayah ke wilayah lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur konektivitas laut. Maka kita bersyukur pemerintah pusat membangun tol laut, para pelaku usaha juga karena merasa punya potensi ekonomi, mereka banyak yang berbisnis di bidang transportasi laut. Kemudian infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan terus kita kejar, kita bangun. Nah kita mesti menjamin layanan pendidikan kesehatan yang baik. Karena itu berpengaruh pada indeks pembangunan manusia kita. Tahun ini aja Mbak, kita mulai menyekolahkan aja 58 dokter-dokter spesialis untuk 4 layanan dasar dan 3 layanan pendukung untuk semua rumah-rumah sakit yang ada di kabupaten kota di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, alhamdulillah indeks infrastruktur kita terus meningkatlah dari tahun ke tahun. Seperti jembatan, kita jembatan besar dan kecil itu memiliki 360 jembatan lebih gitu ya. Kita sebar di tiap kabupaten kota di wilayah perairan. Kemudian indeks infrastruktur jalan kita juga, kita memiliki jalan itu sudah 4.000 kilometer ya, sehingga sudah bisa terkoneksi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan walaupun masih banyak yang kurang ya, tapi kita kejar agar terpenuhi. Kemudian yang penting adalah tingkat elektrifikasi. Kita juga melengkapi infrastruktur dasar listrik bekerja sama dengan PLN dan pemerintah pusat. Dan sejak saya menjabat itu tingkat elektrifikasi di Kepri itu 92,75%. Sekarang sudah di angka 99,42%. Selama saya menjabat saya kira sudah lebih dari 5 tahun ini. Bayangkan Mbak, kita membantu penyambungan listrik masyarakat di pulau-pulau ke PLN itu sebanyak 14.225 rumah gratis gitu. Biasanya mereka harus bayar 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, kita sambungkan. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjamin rantai pasok di semua wilayah untuk kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Maka mana-mana yang bisa kita intervensi dengan program seperti cabai, sayur-sayuran, itu kita buat gerakan menanam bersama. Bahkan PNS pun kita instruksikan untuk menanam di masing-masing pekarangan rumahnya. Jadi memang untuk menuju kemandirian itu kita mulai dari gerakan masyarakat sendiri. Kabupaten, kota, para bupati, wali kota, TNI, Polri juga ikut membantu itu bersama. Nah, kecuali yang tidak bisa kita intervensi ya, yang mempengaruhi inflasi. Seperti tiket pesawat, peak season, harga emas. Nah, kadang-kadang itu yang menyebabkan inflasi berfluktuasi di daerah. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya, itu kita bisa kawal dengan neraca kebutuhan masyarakat dan apa yang kita hasilkan. Kalau yang masih kurang kita kerjasama dengan teman-teman di provinsi lain, tetangga kita seperti Sumbar, Sumut, ya, kemudian Jambi. Nah kita sedang menjajaki juga Lampung agar tidak boleh kebutuhan-kebutuhan pokok dasar masyarakat tidak terpenuhi. Dan terima kasih karena Pak Presiden concern soal swasembada pangan, ya pasokan bahan pokok juga beras apa semua terus ya, Pak, ya? Tersedia, terutama beras-beras SPHP yang selama ini dikucurkan ke masyarakat. Berarti memang selain dari akses dan juga infrastruktur, tapi juga kesiapan SDM juga harus dipersiapkan ya Pak di Kepri ya. Nah Bapak kan sudah menjadi gubernur selama 2 periode Pak. Perubahan apa yang Bapak paling rasakan ketika Bapak menjadi gubernur Bapak bisa bawakan di Kepri ini? Oh ya saya kira kalau
rapot kita para kepala daerah itu kan adalah angka-angka indikator makroekonomi, sosial. Makanya kami bersyukur tren perkembangan itu terus membaik dari tahun ke tahun. Contoh seperti pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai minus 3,83% karena pandemi COVID. Lalu kita cepat recovery dan alhamdulillah sampai saat ini selama 5 tahun saya menjabat, pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2025 C2C kumulatif itu tembus ke angka 6,94%. Dan kita tertinggi di Sumatera dan di luar Jawa. Dan kita tertinggi ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kepri. Kemudian indeks pembangunan manusia kita juga sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita tadi 10% selama 5 tahun meningkat ya, dari minus 3 ke 6,9. Nah IPM kita juga selama 5 tahun alhamdulillah meningkat lebih kurang plus minus 5 poin ya. Awalnya di tahun 2020 itu 75,79, sekarang kita berada di posisi 80,53. Dari status tinggi menjadi sangat tinggi. Dan sangat tinggi itu hanya 3 provinsi ya, yaitu DKI, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Nah kita ketahui PM itu dipengaruhi oleh indeks pendidikan, kesehatan, dan PDRB, daya beli masyarakat. Dan kita bersyukur PDRB kita di tahun 2025 yang lalu itu tembus ke angka 161 juta per kapita. Jadi penghasilan masyarakat kita rata-rata itu kalau diratakan per orang per bulan kira-kira 14 sampai 15 juta rupiah. Dan kita udah sama dengan Brazil dan bahkan sudah jauh di atas Thailand. Nah, kemudian angka pengangguran kita walaupun masih cukup tinggi, tapi kita trennya juga terus mengalami penurunan, plus minus sudah 5% lah kita turunkan. Dan pengangguran kita di 2025 dari 10,3 di 2020 menjadi 6,24 di 2025. Berarti memang pertumbuhannya selalu positif ya Pak ya? Pengangguran itu terus mengalami penurunan, walaupun itu masih sedikit di angka atas rata-rata nasional. Kenapa Mbak? Karena stigma masyarakat di beberapa provinsi lain, Kepri itu lumbung lapangan kerja gitu. Batam, Bintan, Karimun, karena ada ekosistem. Iya, karena memang pertemuan dari berbagai daerah. Pertumbuhan begitu ya, dari Pak? penduduk dari berbagai daerah itu sangat besar. Bagi mereka yang datang punya kualifikasi, kompetensi yang cukup, mereka bekerja. Tapi bagi mereka yang tidak, mereka kerja serabutan dan itu oleh BPS dihitung. Tapi kita perangi itu dengan pertumbuhan investasi. Maka investasi kita juga membanggakan hati lah. Kemarin di 2025 pertumbuhan investasi kita di angka 67 berarti memang pertumbuhan positif ya. Nah Pak Ansar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, Pak Ansar, kalau kita diproyeksikan 5-10 tahun Kepri ini di benak Bapak seperti apa Pak Kepri? Singkat saja Pak. Ya saya kira Kepri itu terus maju dan berkembang, dan cita-cita kami ingin betul-betul mewujudkan visi misi Kepri, yaitu mewujudkan Kepri yang maju, makmur, dan merata. Kemudian kita ingin jadikan Kepri sebagai lokomotif, salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi di negeri Indonesia tercinta ini. Dan kita berharap ya Kepri bisa menjadi contoh pilot project beberapa kawasan-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kita aminkan untuk itu ya Pak. Terima kasih sekali Bapak Ansar Ahmad atas inspirasinya dan visi besarnya untuk masa depan Kepulauan Riau. Semoga apa yang sedang dicita-citakan ya Pak, diupayakan bersama ini bisa dapat membawa negeri segantang lada melompat lebih jauh dan juga semakin sejahtera. Terima kasih Pak Ansar. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah program Selamat Pagi Indonesia untuk kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.